Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di segmen Bincang Kultum. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Yap. Di episode, gak nyangka nih, episode 19. Dalam rangkaiannya cukup panjang, Bincang Kultum masih bisa konsisten terus menemani Anda di 30 hari ke depan, kayak gitu. Tapi kali ini berbeda. Aku gak sama Kak Adit, karena udah, bayangin ya, se-12-12 sama dia cowok gitu kan, jadi pusing banget. Dan sekarang ada penyegaran nih, ada salah satu kolega gue, teman kampus yang kita udah sering banget bertukar ide, diskusi dan sebagainya, dan dia juga banyak insight yang bisa gue dapetin dari dia. Ya kita sambut aja. Silakan, siapa ini? Halo, dengan siapa? Halo, dengan Anya di sini. Ada yang bisa saya banting? Iya, banting aja, banting nih laptopnya. Jangan dong kayak gitu. Halo Nyo, gimana kabarnya? Halo Adi, baik-baik. Adi gimana? Alhamdulillah baik juga. Puasa lancar? Gimana? Alhamdulillah lancar. Sudah ada yang bolong belum? Kan kalau cewek kan ada. Belum. Oh belum, wow. Oke. Nyo, ini bahasan kita mantep banget. Gue pengen demen kalau udah ngebahas ini sama lo kayak gitu. Karena gitu. Karena diobrolin oleh Gen Z, milenial, kayaknya semua kalangan umur. Yaitu healing. Yap. Oke, healing ya. Teman-teman gini, kalau kita ngomongin healing ya, healing kayak gitu. Baik Gen Z, milenial, bahkan semua generasi itu pasti butuh healing. Bukan kata gua, ini dari riset-riset yang sudah ada juga kayak gitu. Nah, ini gue mengutip dari tempo.com kayak gitu. Kalau definisi healing ya, kayak gitu definisi healing, dalam psikologi diartikan sebagai pemulihan emosional. Kayak gitu ya, untuk memperkuat diri kayak gitu. Nah, healing bisa dilakukan melalui berbagai cara kayak gitu. Nah, Anyo, karena kan nih sebelum lu jawab nih ya, si gua yang suka ngepoin lo di story kayak gitu kan, kadang tag-nya tuh Dwi SCT kayak gitu, bestie lo kayak gitu. Kalian berdua sering healing kayak gitu ya. Nah, maksudnya gua nggak nyangkanya itu adalah healing. Nah, kalau lu sendiri mengartikan healing nih sampai umur sekarang apa sih, Nyok? Silakan. Sebenarnya healing itu kayak ungkapan yang baru akhir-akhir ini booming nggak sih sebenarnya kan ya? Betul. Semenjak pandemi apalagi gitu kan. Menurut aku sih kalau healing tuh salah satu recharge baterai emosional positif aku sih. Menurut aku ya. Gitu. Soalnya memang tujuan healing itu mengembalikan yang sesuatu yang mungkin hilang. Mungkin maksudnya hilang tuh kayak semangat, kayak gitu, fokus, kayak gitu. Itu kan juga perlu harus di-recharge ulang gitu. Apalagi mungkin sebagian orang yang introvert kayak aku juga harus recharge sosial baterainya gitu kan. Oh gitu. Kalau ketemu orang tuh kayak kesedot aja gitu nyawanya tuh. Ambil gitu ya. Jadi kan perlu waktu untuk recharge kayak gitu. Lalu, kalau tadi udah ngejelasin ada bagian yang hilang, atau ya terus di breakdown lagi sama lo, bisa jadi bagian itu adalah kayak ya mungkin lagi banyak kerjaan terus jadi semangat kendor atau apa kayak gitu kan, terus juga lo ketemu orang banyak, habis energi lo, berarti kan ada yang hilang nih, berarti di recharge dengan cara healing kayak gitu ya. Nah, sekarang gue nanya, sepenting apa sih kalau kita ngomongin healing? Silakan. Kalau menurut aku penting banget. Ya istilahnya kayak kamu bawa mobil, kalau misalnya nggak diisi bensin gimana sih gitu kan. Lama juga entek gitu kan ya bensinnya gitu kan. Jadi sebelum bensinnya empty atau entek itu ya harus diisi lagi gitu. Maksudnya biar maju lagi. Tujuan utamanya itu ya sebenarnya healing. Tapi kebanyakan sekarang tuh kayak berlindung di kata healing tuh sebenarnya dia malah kayak lari dari stres gitu sih menurut aku sih ya, bukan untuk penyembuhan tapi untuk lari kayak gitu sih. Itu mungkin healing yang kurang baik mungkin ya. Kurang baik kayak gitu. Jadi kayak healing ini kayak jadi sampul aja. Sebenarnya dia nggak kayak, mungkin gue pernah dengar selentingan, mungkin dia tidak butuh banget tapi kayak udah kayak melarikan saja gitu ya. Berarti ada part yang seperti itu ya kayak gitu.
Tapi ini kita teman-teman di garis bawah, ini bukan perihal salah atau enggak, ini statement kita ya kayak gitu. Ini tiap orang punya pilihan masing-masing. Itu harus di garis bawah. Oke, lanjut. Berarti lu bilang penting banget healing ini kayak gitu ya. Berarti di era gempuran digital semakin ramek hiruk-pikuk nih ya. Kayak gitu, terus juga politik juga lagi panas, semuanya lagi panas. Berarti kita harus tetap waras dong pastinya dong ya. Benar. Harus banget. Tetap waras ini berarti dengan cara itu dia tadi, kita mengetahui diri kita apa yang kita butuhkan untuk ngecas itu lagi gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya, kalau kita ngomongin healing nih, berarti kan kita langsung aja mengkerucut di sela kesibukan yang mungkin gua sama Anyo kayak gitu dan teman-teman semua yang lagi bekerja, lagi kuliah kayak gitu. Tadi udah disinggung juga sepenting itu kan. Nah, ini gua udah ngimpun Nyok. Udah ngimpun 5 alasan yang udah gue himpun, setuju apa enggak nih Nyok kayak gitu. Jadi lu jawab setuju atau enggak, nanti sertakan alasannya. Oke, paham ya? Oke. Pertama, healing itu ringankan beban pikiran. Betul atau tidak? Menurut aku itu suatu yang benar. Karena gini, ya jadi dikatakan meringankan pikiran tuh gimana sih? Kadang tuh kalau kita terlalu banyak kegiatan atau mungkin banyak pikiran, lagi banyak project, kadang gitu kan, rasanya tuh isi kepala berisik banget gitu kan ya. Sebenarnya kita banyak berpikir. Nah, dengan terlalu banyak berpikir sih sebenarnya menurutku produktivitas kita nggak maksimal. Jadi mungkin kita perlu calm down. Gitu, jadi biar lebih produktif, biar lebih fokus, kayak gimana caranya itu terserah kamu. Kalau misalnya kamu suka game, mungkin kamu bisa main game dulu biar memfokuskan ke satu hal. Kalau misalnya kamu yang suka meditasi, itu juga bisa buat atur fokus kamu lagi gitu kan. Jadi pilihan orang healing tuh banyak banget sebenarnya gitu. Paham. Jadi tergantung orangnya healingnya mau apa kayak gitu ya. Benar. Siap. Yang kedua, menjaga kesehatan mental. Gimana tuh Nyok? Betul atau tidak? Ini bener banget sih. Bener banget, kayak gitu. Oke. Tapi sebelum lu jawab Nyok, kan gue pernah ngeliatin story lu yang sebegitu hiruk-pikuknya lu di Jakarta naik MRT. Temen-temen lu adalah bagian yang sedak-sedakan itu. Kita tarik itu. Berarti teman-teman yang kita udah capek kerja terus desek-desekan, berarti itu juga jadi bagian yang mungkin energinya habis, itu juga boleh dong kita mengatakan gue butuh kayak healing buat diri gue. Benar nggak ya kayak gitu? Benar. Jadi menurut aku dengan kesibukan hiruk pikuk ya, pasti mental juga ada breakdown-nya gitu kan, ada break dance-nya gitu kan Ci. Benar. Jadi menurut aku healing itu diperlukan. Dan aku pikir healing itu bukan sesuatu yang harus liburan ke Bali, liburan ke luar negeri, bukan gitu. Catatannya ya, bukan. Tapi bukan sesuatu yang kayak gitu juga gitu. Tapi dengan misalkan kamu mandi air anget gitu kan, jadi lebih rileks gitu kan. Pakai parfum yang wanginya kamu suka, itu juga bisa jadi healing gitu. Jadi nggak usah cari alasan, iya gue habis hiruk pikuk nih, mental gue lagi break dance gitu, gue harus pergi kemana gitu. Ya menurut bisa juga kayak gitu, mungkin untuk sebagian orang mungkin hal-hal sederhana healingnya tuh nggak mempan di dia gitu. Tapi menurut aku healing itu bukan sesuatu yang harus wah sih, sebenarnya hal sederhana juga ada yang bisa buat jadi healing gitu. Oke. Jadi bukan berarti ngeliatin zaman kebalik melukat yuk kayak gitu. Gua ngelihat anak-anak Gen Z TikTok kayak gitu Nyok, kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi nggak perlu hal mewah kayak gitu, tapi dengan hal-hal part yang sederhana, kalau lu mengenal diri lu tuh bisa jadi powerful banget. Iya. Ya? Jadi memang kita tujuan awalnya kan healing itu buat recharge. Ya gimana caranya kalau misalnya kita habis nih, nih kita sampulnya healing nih keluar gitu ya liburan, tapi ujung-ujungnya dari healing itu pusing ya, itu mah bukan healing gitu kan ya. Bener juga. Bukannya recharge tapi malah tambah capek gitu ya. Berarti esensi healingnya hilang dong gitu kan. Betul. Oke. Lanjut. Ketiga, menjernihkan pikiran. Emang ya maksudnya ini jadi bagian yang part healing tadi lu bilang udah ngejelasin sepenting itu. Tapi yang di poin 3 ini menarik kayak saat kita sudah melakukan healing,
apapun yang kita lagi dapetin, lagi ditekan, itu bisa menjernihkan pikiran healing itu. Kenapa Nyo bisa terjadi seperti itu? Balik lagi, karena kita mungkin merasa relax gitu kan Relax, ya, lebih okay. calm down, ya. Jadi bisa lebih, apa ya, istilahnya kita juga jadi bisa lebih kreatif lah gitu. Sedangkan kalau misalkan istilahnya pikiran kita lagi kalang kabut kayak gitu juga ya nggak bisa lah dipakai kreatif gitu kan ya, pasti stuck gitu istilahnya. Tapi di saat kita calm down, kita lebih relax gitu kan, mungkin pikiran kita juga akan lebih terbuka kayak gitu kan. Oke. Masuk akal, benar. Oke. Selanjutnya, ini gue pengen demen di poin 4 ini, mencintai diri sendiri. Wow, ini kayaknya dalam banget Nyo. Gimana Nyo tanggapan healing mencintai diri sendiri? Apa nih maksudnya? Menurutku itu tuh salah satu cara kita tuh tahu gimana cara merawat diri. Oke. Iya, jadi setelah kita bekerja keras nih tubuh ini gitu kan, oke kamu hari ini udah kerja keras, makasih, apa nih rewardnya buat dia gitu kan, makan makanan enak kah, makan makanan yang kamu suka kah gitu kan, atau kamu dengar musik kah untuk relax kayak gitu, untuk ya maksudnya untuk healing badan gitu, atau misalnya healing pikiran juga. Jadi menurutku healing itu untuk perawatan diri juga itu penting gitu, itu untuk tahu kalau kamu tuh sayang sama diri kamu gitu, nggak diporsir terus, tapi ya baik lagi tuh jangan kebanyakan lagi kerja gitu. Oke. Makanya ada statement juga di beberapa kayak mungkin kayak penyiar radio atau podcaster juga selalu bilang kalian jangan lupa berterima kasih pada diri kalian, betul ya? Betul. Gitu. Oke. Terakhir, mengembalikan semangat. Tadi udah disinggung sih, cuman kenapa aja mengembalikan semangat nih kayak gitu? Pastinya kalau misalnya udah healing itu kan kita ngerasa lebih refresh ya. Lebih seger nih, entah itu badan, entah itu pikiran, entah itu emosional gitu. Betul. Yang pasti itu tuh jadi membakar semangat lagi, apalagi kalau misalnya mungkin setelah healing itu kita jadi nambah beberapa tujuan, atau misalnya kayak cita-cita kita, mungkin kita dapat ide-ide kreatif nih pas lagi kita healing mungkin gitu kan, malah dapat ide-ide lain gitu. Oke deh, nah itu mungkin yang jadi bisa nambah semangat mungkin ya kalau dari proses healingnya. Oke, jadi misalnya yang tadi lu udah ngerangkum nih dalam misalnya 2023 si Ahdi ini ada to-do list 5, terus tiba-tiba dia healing bisa jadi 6, bisa nambah semangat lagi, begitu mungkin maksudnya? Benar. Oke. Keren. Terakhir, kita udah ngomongin nih healing tadi, kita udah menjawab, kita udah menghimpun healingnya seorang Anyo. Apa Nyo? Healingnya aku banyak sih, jadi ya layaknya mungkin orang lain nggak terfokus sama satu hal aktivitas, jadi ya tergantung aku ngerasa capeknya tuh ngerasa capek apa. Kalau aku ngerasa capek fisik ya aku berarti healingnya tidur. Berarti aku kalau misalkan aku merasa overthink gitu, mungkin aku harus meditasi, atau mungkin sesederhana mandi pakai sabun yang wanginya aku suka kayak gitu. Oke. Itu bisa jadi healing. Atau misalkan mungkin aku terlalu banyak ketemu orang, berarti aku butuh waktu space sendiri, mungkin aku baca buku, mungkin aku painting, mungkin aku nonton drama. It's okay gitu. Pokoknya tergantung, menurut aku tergantung kamu tuh capeknya kenapa, apakah kamu capeknya terus kayak merasa kurang meaning gitu, kayak kok aku nggak berarti banget ya, mungkin butuh pendekatan diri lagi, mungkin spiritualnya sama sang pencipta. Kan banyak banget sebenarnya healing tuh, tergantung dari kita tuh capeknya tuh dari mana gitu. Oke. Berarti bisa ditarik kesimpulan juga healing ini bagaimana mengenal proses diri kita sendiri juga ya, kayak gitu. Benar. Makanya jangan sampai jadi bumerang ketika tadi Anya udah bilang jangan sampai salah healing malah jadi nambah beban pikiran, karena kita nggak tahu nih apa yang dibutuhkan diri kita. Kayak gitu. Betul. Asal healing jadi pusing gitu kan. Oke. Soal tadi kamu menjelaskan kalau kamu kamu bisa healingnya ini, kamu tahu nih diri kamu apa. Gitu. Jadi Anda sudah mengenal diri Anda ya? Masih belajar. Oh alah, ya Allah. Emang ini aja nih gue pengen ngomong apa?
kayak padi selalu. Masih belajar dong, kan gitu. karena zaman tuh mungkin makin berkembang, pengalaman aku makin bertambah ya. Aku harus belajar lagi dong, tetap. Oke. Menarik. Oke. Nyok, ada tambahan nggak tentang healing? Menurut aku, oke. Jadi healing itu tetap harus meaningnya adalah penyembuhan atau recharge. Jangan sampai artinya malah buat kabur dari realita. Itu sih. Menarik. Gue setuju. Karena jangan sampai itu jadi cuman label doang ya, kayak gitu. Ketika lu nggak bisa ngadepin sesuatu, tapi lu lari kayak gitu. Itu jadi hal yang salah menurut gue kayak gitu. Jadi ya, seandainya lu bisa lari di hari itu, tapi kan di hari berikutnya lu bakal ada sih, tetap masalahnya tetap ada. Iya, tetap ada gitu kan, ya itu healingnya jadi hilang lah esensinya ya, gitu. Betul. Oke. Terima kasih Anyo sudah mengisi di healing ini. Wow, ini menarik banget teman-teman podcast Jadi bahwa tadi gue nangkep dari Anyo, healing tuh mengenal proses diri kita juga. Kita tahu apa healing kita, jangan sampai jadi bumerang. Kita salah mengambil keputusan healing dan jadi capek ke diri kita sendiri. Yang tadinya mau kita nambah semangat, nambah ide-ide, ternyata kita salah healing dan lari, jatuhnya malah makin menumpuk masalah. Jangan sampai seperti itu, kayak gitu ya. Benar. Oke. Ini episode 19 nya. Oke. Yap. Di hari 19 ini, lu akan merekomendasikan takjil apa? Menurut gue teman-teman podcast Bincang Adi ini malah lebih sulit dari obrolan kita ngomongin makanan. Iya, karena ya aku mikir mau makan apa ya. Bener, berasanya tuh kalau bulan Ramadan tuh semua masakan kayak tumpah ruah di jalan gitu loh. Iya, banyak banget pilihan. Dan itu enak-enak banget. Oke, tapi apa Nyok? Silakan. Aku merekomendasikan bubur sumsum untuk buka puasa. Wow, menarik sekali bubur enak sumsum. Enak banget itu kayaknya. Ya ampun, aku jadi kangen dulu. Aku tuh langganan bubur sumsum di Sersan Bajuri. Hah, serius loh? Jadi kan aku pernah ngekos di sana. Iya, aku kan ngekos di sana tuh dari sana. Itu enak banget, tapi nggak tahu deh sekarang bapaknya masih jualan apa enggak ya. Ini dekat yang ini bukan dekat DT? Apa beda lagi? Yang di atasnya, yang jalan Upi itu loh. Oh, ya di jalan Sersan. Enak tuh ya. Iya, kalau dulu tuh suka ada bapak yang bawa motor gitu loh, dia jualannya kayaknya leader sih. Cuman kalau misalnya mau buka puasa dia nongkrong di situ gitu loh. Tahu. Itu enak banget ya ampun. Tapi kayaknya aku belum menemukan lagi yang enak sih. Oke. Tidak luput Bincang Adi kalau nggak ada kejutan. Ya, kita sambut. Nggak mungkin. Tadinya gue mau Bapak penjual bubur sumsum. Bapak bubur sumsum. Tadi gue mau gitu, mau gimmick gitu, cuman gue nggak siap gitu kan. Udah mati Zoom kita ngobrol. Begitu kan aneh gue ya, kayak freak banget gue kayak gitu. Oke. Itu aja sih Nyo ya. Thank you banget udah hadir di episode 19, tapi masih banyak keseruan lagi sama Anyo. Masih ada 3 episode lagi kayak gitu. Jadi tetap nantikan, tetap mantengin, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa semangat puasanya, jangan lupa sahur, dan jangan lupa tetap sayang kepada orang sekitar kita. Harus gitu. Dan gue Adi masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik, dan masih di podcast Bincang Tutup.